Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Dewan juri yang terhormat, tim lawan dan hadirin yang kami muliakan, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya membicarakan tentang mosi kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Novita Widyaningrum sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Tugas saya adalah menyanggah pernyataan tim afirmasi, mendefinisikan kata kunci berdasarkan mosi, dan memberikan batasan-batasan pada mosi, serta mengutarakan dasar argumentasi tim kami. Di sebelah kiri saya ada Angga Dwi Permadi sebagai pembicara kedua. Tugasnya adalah menanggapi argumentasi tim lawan, menguatkan argumentasi tim kami dengan contoh dan fakta-fakta berdasarkan konstruksi berpikir tim oposisi. Selanjutnya di paling ujung ada Diah Puspitasari sebagai pembicara ketiga yang akan menanggapi kembali pernyataan dari tim afirmasi, kemudian menguatkan argumentasi tim kami dan merangkum pernyataan yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Hadirin sekalian, mosi yang diperdebatkan pada hari ini adalah bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan Mosi yang diperdebatkan pada hari ini adalah bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Agar pembicaraan ini terarah, maka saya selaku pembicara pertama dari tim oposisi akan memberikan batasan-batasan berdasarkan kata kunci yang terdapat pada mosi. Pada mosi kita hari ini terdapat beberapa kata kunci antara lain, yakni pejabat pemerintah, pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting atau unsur penting pemimpinan. Dilarang berarti tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Mensosialisasikan adalah menyampaikan suatu hal kepada masyarakat agar masyarakat menjadi lebih tahu. Kebijakan yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara pemerintah, organisasi, dan sebagainya. Jadi, berdasarkan definisi dari kata kunci yang telah saya paparkan, dapat kita tarik benang merah pengertian dari mosi ini secara menyeluruh. Maksudnya adalah pemerintah tidak diperkenankan menyampaikan segala kebijakannya yang dikeluarkannya melalui media sosial. Berangkat dari kesimpulan tersebut, kami selaku tim oposisi dengan tegas ingin menyanggah pernyataan pembicara pertama tim afirmasi. Adapun yang menjadi dasar pemikiran kami adalah dengan adanya pemberitahuan kebijakan yang pemerintah keluarkan melalui media sosial dapat membuat masyarakat lebih tahu tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku di suatu daerah. Selain itu, pemerintah dapat mengklarifikasi permasalahan yang simpang siur atau belum diketahui kebenarannya di masyarakat. Media sosial sangat bagus untuk komunikasi kebijakan pemerintah, sehingga dapat memastikan bagaimana agar persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah bisa dikelola dengan baik melalui pemaparan data dan fakta. Hal itu bisa dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan media sosial lembaga pemerintah. Terkait dengan apa yang telah dinyatakan oleh pembicara pertama dari tim afirmasi, bahwasannya kebijakan pemerintah sebaiknya disampaikan secara komprehensif. Namun, sayangnya pembicara pertama dari tim afirmasi tidak menjelaskan dengan detail seperti apa komprehensif yang dimaksud. Apakah dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau dengan cara para pejabat belusukan ke daerah-daerah? Perlu kami tegaskan bahwa masyarakat pada masa ini sangat cepat meraih informasi dari berbagai sumber. Bahkan, informasi yang mereka peroleh sangat akurat dan tepat. Hal ini seharusnya pemerintah lakukan hanyalah mengelola komunikasi lembaga pemerintah dengan baik. Pejabat pemerintah dapat menunjukkan beberapa orang sebagai admin di media sosial mereka, sehingga menyampaikan kebijakan pemerintah kepada publik melalui media sosial dapat diprogram secara teratur. Adapun fakta-fakta yang ingin saya sampaikan sebagai dasar argumentasi tim kami. Yang pertama, di Indonesia sekarang ada 132 juta pengguna internet yang aktif atau sekitar 52% dari jumlah penduduk di Indonesia. Berdasarkan data yang bersumber
yang bersumber dari Kominfo, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah alangkah lebih efektif dan efisien bila disampaikan melalui media sosial. Karena bila pemerintah menyampaikan kebijakan secara komprehensif, misalnya melalui penyuluhan atau belusukan ke daerah-daerah, hal ini tentu akan membuat kebijakan tersebut tidak tersampaikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Teknologi informasi juga memberikan dampak Teknologi informasi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, guna menghindari ujaran-ujaran kebencian dari netizen, pernyataan yang mengandung fitnah dan provokatif dapat dicegah dengan adanya media sosial pemerintah. Dan untuk itu penegakan hukum harus tegas. Dan keras terhadap ulah para netizen yang tidak bertanggung jawab. Sekian hal yang ingin saya sampaikan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.